hendak mengajar manusia, menghajarnya dimulai dengan kalimat Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman dulu. Baru Allamal Quran. Maka seorang muallim Quran mesti minta nur rahmaniyah, cahaya kasih sayang Allah masuk ke dalam dirinya. Baru dia ngajar Allamal Quran. Baru habis itu menjelaskan penciptaan manusia. Khalaqal insan. Hanya itu satu-satunya cara menjadikan manusia orang yang hamba Rabbani, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika iblis itu mengatakan, kami lebih banyak zikir, diteslah oleh Allah. Sebelum dites, Allah kursuskan dulu, kuliahkan dulu Nabi Adam, disantriin dulu Nabi Adam. Apa kata Allah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dia Allah mengajarkan Adam semua nama. Maka oleh ahli tafsir dikatakan tidak ada nama pohon, nama benda di alam semesta kecuali Nabi Adam tahu. Kalau pohon nih khasiatnya apa, daunnya apa, semuanya beliau sudah dikasih tahu. Bahkan nama kita yang lahir sekarang ini beliau sudah tahu semua. Dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dikuliahin, yang disantrikan, yang diajar Nabi Adam, yang diuji, imtihan malaikat. Kira-kira lolos siapa? Yang nyantri Nabi Adam. Yang imtihan, yang ujian malaikat. Siapa yang lolos? Kata Allah, hei malaikat, kamu kabarkan ini pohon namanya apa? Ini benda namanya apa? Bisa jawab nggak malaikat? Tadi malaikat yang ngomong, ya Rabb, kenapa engkau menciptakan di muka bumi manusia yang merusak, membunuh? Yang satu lagi ngomong, kami kan lebih banyak zikir. Dua kelompok malaikat ini tidak satu pun bisa jawab. Ternyata orang ahli zikir belum tentu ahli fikir. Jadi kalau ingin bikin orang cerdas, bukan dengan banyak wiridan. Jangan salah. Kalau mau bikin anak cerdas, ya ngaji. Bukan tirakatan. Tirakatnya ya taklim. Torikohnya at-ta'lim wa ta'allum. Itu torikohnya. Jangan dibolak-balik. Jadi kenapa banyak nih santri salah jalan. Pengen alim tapi pengen dapat ilmu laduni, gak mau ngaji. Ikutlah tirakat, jadilah pemburu kuburan, kemana-mana, pulang-pulang begini. Banyak saya temu begitu. Orang tuanya sudah gak dia kenal, kacau. Bapak Ibu, zikir itu panas. Ingat-ingat ya, zikir itu fihi hararah, ada panasnya. Maka orang yang banyak zikir harus diredam panasnya dengan banyak solawat. Orang banyak zikir harus diredam pakai apa? Solawat. Saya sudah banyak ketemu orang ahli zikir, mohon maaf, lagi-lagi begini. Pas kita cari tahu, oh emang jarang solawat. Zikir la ilaha illallah banyak sekali. Akhirnya akalnya hilang, kebakar. Nafsiyahnya pun kebakar. Ngomong lantur, gak jelas. Itu sudah banyak ketemu orang begitu. Akibat tidak bermusyid, akibat tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Iblis ini nggak bisa jawab, padahal zikirnya banyak.
banyak zikir belum tentu bisa mikir. Nah ini tolong diingat-ingat ya. Ini harus sejalan, jangan kemudian salah satunya lebih banyak. Orang yang kenal Allah, kalaupun diam ilmunya tetap ada enggak? Orang yang alim, dia copot kopiah, masih alim enggak? Orang yang zikir makan, bisa zikir enggak dia? Orang baca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba ajak makan, masih bisa baca subhanallah? Enggak bisa, kecuali dia zikir kolbu. Hafiz Quran, pakai baju kaos, tetap hafiz Quran enggak? Tetap ya. Ahli ilmu, dia enggak pakai sarung, tetap ahli ilmu enggak? Enggak ngaruh, tetap ahli ilmu. Namun kalau kita menganggap orang berilmu itu zikirnya harus banyak, simbolnya harus begini begitu, dia ganti simbolnya, hilang marwahnya. Beda dengan ahli ilmu yang sebenarnya. Maksud saya sederhana. Orang alim itu walaupun berubah keadaan, ilmunya enggak berubah. Tapi kalau ahli zikir doang, berubah keadaan, bisa-bisa dia enggak zikir lagi. Iblis 18.000 tahun zikir, tapi setelah dia disuruh dan diuji untuk sujud ke Nabi Adam, dia menjadi pembangkang. Maka jangan heran nanti ada santri-santri, murid-murid, hafalannya bagus, zikirnya banyak, tapi ngajinya kurang. Baca kitabnya kurang, baca adabnya kurang. Nanti dia kurang ajar sama kiai. Dulu kiai kami, Kiai Ali Mustafa Yakub, kiainya Kiai Zainal sama dengan saya. Beliau ini dulu sibuk kemana-mana, meninggallah tetangga. Ada kawan saya hafiz Quran. Apa kata dia? Kiai ini kurang peka. Masa tetangganya mati dia nggak datang. Santri ngomong begitu. Santri ngomong begitu terhadap siapa? Kiainya. Kejadian Pak. Makanya orang begitu, saya langsung dalam hati langsung ada firasat. Anda tidak akan dapat keberkahan dari guru. Benar, dia nggak ngajarin ilmu hadis yang diajarkan guru. Itu baru satu. Yang kedua sama. Ada kawan saya, ketika kiai kami beli mobil 2, dia ngomong, ini kiai karena kemana-mana, istrinya butuh kendaraan, akhirnya terpaksa beli mobil 2, satu untuk beliau, satu untuk istrinya. Ngomong santri, apa kata si santri? Kiai ini cinta dunia, enggak juhud. Gitu ngomongnya. Sekarang saya nyaksiin dia, setiap kali buka kajian hadis, tidak pernah diberkahi, ada aja orang yang matahin. Setiap kali buka kajian kitab yang dulu diajarkan kiai, selalu ada yang ngejek. Dan itu bikin dia gak bisa maju. Kualat, karena layahsul al-barakah, layahsul barakah min syekhi. Gak dapat keberkahan dari gurunya, karena pernah su'ul adab sama guru. Ini rahasia kita aja Pak ya. Dulu saya itu gak pernah cium tangan kiai hampir 3 tahun. Hampir berapa? 3 tahun. Karena maklum mantan Wahabi. Dulu saya didoktrin sama ustadz saya. Takbilul yad nisfus sujud. Takbilul yad nisfus sujud. Apa artinya? Cium tangan separuh sujud, syirik gitu. Tabarukan itu syirik. 2007, 2006, 2007 dan 2008 saya ngaji ke ulama Suriah. Namanya Syekh Hasan Hitu yang hafal Quran umur 10 tahun. Di sini kita ada santri 10 tahun hafal Quran? Ada ya? Semoga nanti ada, amin. Bukan, dia hafal Quran umur 7 tahun.
hafal kitab Muwatta umur 10 tahun. Persis seperti Imam Syafi'i. Guru saya masih hidup. Syekhuna Syekh Hasan Hitu. Hafizahullah ya. Beliau bawa seorang muridnya namanya Syekh Taufik Al-Buti. Saya kaget, guru saya ini cium tangan teman saya. Padahal teman saya ini murid beliau. Pas kita lihat mukanya muka Arab, ternyata zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Syekh cium tangan murid, murid cium tangan guru. Saya mikir ini siapa yang musyrik ini? Tapi hati kemudian mulai bertanya-tanya, masa guru saya musyrik? Bukalah kitab Sunan Nasai. Jangankan cium tangan, cium kaki aja dah sahabat. Jadi seorang sahabat bercerita, grup Yahudi datang kepada Rasulullah. Bertanya mengenai 10 perintah. Adakah itu turun kepada Nabi Muhammad? Lalu Nabi membalasnya, menjawabnya dengan lugas. Kata mereka, asyhadu annaka Rasulullah. Langsung semuanya yuqabbiluna yadaih wa rijlaih. Mencium kedua tangannya dan kakinya. Jadi tidak hanya cium tangan, juga cium kaki. Hadis inilah yang diamalkan oleh Imam Muslim ketika ketemu Imam Bukhari. Alhamdulillah saya tabarukan ziarah ke Imam Bukhari di Samarkand. Pun ketika mau berdiri tiba-tiba ada inspirasi. Dulu Imam Muslim cium tangan dan kaki Bukhari. Sekarang kamu cium juga bagian tangan dan kakinya. Maka saya ciumlah bagian tangan dan kakinya. Terus saya naik ke atas, jadi kuburannya itu masuk ke bawah, lorong di bawah. Naik ke atas, sampai debes, guru saya nanya, guru rohani saya nanya, mursyid. Kamu tadi cium tangan sama kaki enggak? Lah saya mikir, tahu dari mana? Beliau enggak ikut, waktu saya ziarah beliau di atas. Ternyata beliau dapat ilham. Suruh Ar-Razi cium tangan dan kaki kuburannya Imam Bukhari. Kuburion, tahu kuburion enggak? Ya, sarkup, sarjana, kubur. Padahal guru saya ini nggak pernah ngaji kisah Imam Bukhari dan Muslim. Ternyata dapat ilham. Ya. Alhamdulillah kami pernah melakukan itu. Nah, semenjak tahun 2006-2007 itulah saya mulai mencium tangan kiai. Cuma salah adab. Kalau orang Sumatera tuh mau cium tangan, tangan kiainya ditarik. Nah ini berarti antum nih su'ul adab juga nih. Tapi sebenarnya bukan su'ul adab, masih jahilun bil adab, belum ngerti adab. Yang benar gimana? Kepala kita yang nunduk. Kalau dulu enggak, tangan Pak Kiai saya tarik. Anehnya Kiai enggak pernah marah sama saya. Setelah saya diangkat jadi musyrif lalu jadi guru di pesantren, loh kok ada santri mirip seperti ya saya dulu. Setiap selesai taklim gak mau salaman, langsung pergi. Dalam hati, ya Allah, ini perasaan kiai dulu ya. Pas selesai taklim, santri gak mau salaman sama kita. Mukanya langsung dibuang, seumuran sama gua. Dan itu saya makan hati beberapa bulan. Sampai tahu pola-polanya. Oh, kita gak usah berharap apa-apa gitu. Pendek cerita, Ar-Razi yang dulu nggak cium tangan kiai, cium tangan kiai. Disitulah mulai terasa Ar-Rahman, Allamal Quran. Jadi segala sesuatunya mulai dengan Ar-Rahman. Kenapa nggak dimulai dengan Ar-Rahim? Ar-Rahman itu li mu'minin wa kafirin, alimin wa jahilin, muhsinin wa musiin. Rahman itu dapat hak kasih sayang, mau dia orang kafir, apalagi orang beriman.
mau orang baik, mau orang jahat dapat Rahman. Kasih sayang.